Janjilah memainkan peranan yang sangat penting dalam hidup kita. Lukas 11 ayat 34 katanya, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu itu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu itu jahat, gelaplah tubuhmu. Mata ini seperti jendela juga. Bayangkan orang yang buta, bagaimana mereka hidup. Gelap sekali hidupnya itu, sebab tidak ada cahaya yang masuk melalui matanya. Setiap pagi apabila kita bangun dari tidur, apabila kita melihat dari jendela kita mendapat satu pengharapan yang baru. Kalau ditinjau dari sudut Alkitab, boleh mendatangkan malapetaka dan juga boleh mendatangkan berkat. Jadi yang kita harapkan adalah tingkap yang mendatangkan pengharapan. Tingkap yang pertama, tingkap di dalam Bahtera Nuh ini. Kita tahu Bahtera Nuh itu sangat besar sekali. Tetapi heran sekali, hanya ada satu jendela saja. Dan kita tahu Nuh dan seisi rumahnya berada di dalam Bahtera itu selama 1 tahun 17 hari. Itulah satu PKP yang paling lama itu. Bagi Nuh tidak ada pilihan juga. Suka tidak suka, dia harus taat dan tunduk kepada perintah Tuhan. Dengan bersama-sama segala kehidupan yang lain dalam Bahtera itu, maka jendela di Bahtera ini adalah harapan mereka. Sebab dari situlah mereka mendapat cahaya atau terang dari luar. Jadi bagi kita semua, hari ini kita berada di dalam Bahtera akhir zaman ini. Kita bersyukur dalam Bahtera ini ada jendela. Dari situlah datangnya pertolongan kita. Dan kita semua mengharapkan berita baik dari jendela ini. Sebab Tuhan kita itulah, Dia adalah sumber kehidupan kita. Yang penting kita berada di dalam Bahtera ini. Tidak kira betapa bahayanya di luar, kita tidak takut. Asalkan kita berada di dalam Bahtera dan Tuhan menyertai kita, kita tetap akan selamat. Jendela yang kedua, jendela pada rumah pelacur Lahab. Yosua, dia mengutus 2 orang pengintai pergi ke kota Yeriko ini. Maka hal itu kemudian diketahui oleh raja di situ. Akan tetapi ada seorang pelacur bernama Rahab yang begitu baik hati menyembunyikan mereka itu. Jika tidak ada perempuan ini menolong mereka, sudah tentu mereka sudah sampai jalan yang buntu. Jadi kemudian atas jasa yang baik perempuan ini, dia menurunkan 2 orang pengintai itu dari jendelanya. Jadi kerana jasa baik si Rahab ini, bukan saja dia sendiri tidak binasa. Semua orang yang ada kaitan dengan dia, yang berada di dalam rumahnya itu tetap akan selamat. Sebab ada tanda tali gemisih yang terikat di jendelanya. Dalam hal ini kita tahu bahwa jendela itulah tempat di mana kita boleh melepaskan diri daripada bahaya. Asalkan pintu anugerah masih terbuka bagi kita. Biarpun kita dalam suatu keadaan yang begitu bahaya, Tuhan pasti membuka jalan ini bagi kita. Jendela yang ketiga yaitu jendela dalam rumah Nabi Daniel. Daniel pasal 6 ayat 11. Ya, kerana Daniel ini mendapat kedudukan yang tinggi di dalam pemerintahan Raja Darius. Jadi pegawai-pegawai yang lain itu rasa iri hati terhadap mereka, mendapati bahwa Daniel ini tidak mempunyai apa kesilapan yang boleh menjadi alasan dakwaan. Jadi mereka mau mencari alasan dakwaan untuk menyingkirkan dia. Kemudian mereka merancang dalam tempoh 30 hari semua rakyat di bawah pemerintahan raja itu tidak boleh menyembah kepada dewa-dewa atau Allah yang lain selain daripada raja. Apabila surat perintah itu sudah dikeluarkan, dia langsung tidak peduli kepada surat perintah ini. Seperti biasa saja, sehari sebanyak 3 kali dia pasti
akan berlutut berdoa memandang ke arah Yerusalem itu. Kerana perbuatannya ini, dia telah ditangkap dan dilemparkan ke dalam gua singa. Tidak disangka-sangka, Tuhan mengutus malaikat untuk menutupkan mulut singa itu. Dengan itu, dia menjalani kehidupan yang tetap berdoa. Tidak kira dalam keadaan bagaimanapun, dia tidak akan melupakan kewajibannya ini. Oleh yang demikian, kita harus menjalani kehidupan seperti Nabi Daniel. Tidak kira dalam keadaan yang baik atau tidak baik. Hubungan kita dengan Tuhan itu tidak boleh dikompromikan. Kita harus memastikan hubungan kita dengan Tuhan Allah ini adalah begitu erat sekali. Dengan itu, harapan kita ini tetap terjaga dan terpelihara. Baik, yang keempat, tingkap-tingkap di langit. Maliaki pasal 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Kita sebagai umat Tuhan wajib untuk membayar pepuluhan, sebab ini adalah perintah Tuhan. Kita tidak boleh menguji Tuhan. Tetapi menurut ayat ini, dalam hal persembahan pepuluhan kita boleh menguji dia. Apakah Tuhan tidak membukakan bagi kita tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan? Walaupun pendapatan kita ini tidak banyak, apa yang diminta oleh Tuhan bukan kerana Tuhan sangat memerlukannya. Ini adalah satu ujian. Apakah kita betul-betul setia mau melakukan perintahnya? Sedangkan Yesus sendiri memuji seorang janda yang miskin yang hanya memasukkan 2 peser ke dalam peti persembahan itu. Bukan jumlah yang diperhatikannya, semangat bagaimana kita taat dan mengasihi dia, itulah yang dicarinya. Jadi saudara, oleh yang demikian jangan kita lupa untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Semoga Tuhan memberkati kita.